Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS tema 6 kelas 6. KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.4 dan 4.4. Oleh karena itu, marilah kita simak materi berikut ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, mari kita ulas kembali mengenai proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu seperti apa ya? Waktu itu, Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhir Perang Dunia II dengan dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangannya sendiri. Golongan muda kemudian membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi Soekarno dari pengaruh Jepang. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dari Rengas Dengklok, golongan muda Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi tersebut disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskahnya kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Berikut ini adalah makna proklamasi kemerdekaan. Berikut perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. 1. Berusaha menjadi warga negara yang baik, tertib dan disiplin. 2. Terlibat dan mendukung program pembangunan nasional. 3. Berupaya membina hidup rukun, harmonis dan aman di lingkungannya. 4. Merasa ikut memiliki segala bentuk hasil pembangunan dengan memelihara dan menggunakannya secara baik dan benar. 5. Rela dan tanpa pamrih menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk kepentingan masyarakat dan negara. 6. Bagi pelajar tentunya harus giat belajar. Kemudian, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Menjaga keutuhan NKRI dengan tidak menyebabkan perpecahan, menggunakan produk dalam negeri, ikut serta memajukan bidang pendidikan, melestarikan budaya asli Indonesia, berkompetensi dalam meraih prestasi, menggunakan sumber daya alam dengan baik dan bijak, menaati peraturan dan tata tertib sekolah, mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, dan menghormati antar sesama warga Indonesia. Berikut ini dukungan kepada pemerintah yang dapat dilakukan sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. 1. Membayar pajak tepat waktu. 2. Menjaga fasilitas umum agar nyaman digunakan. 3. Bersikap peduli dan gotong royong. 4. Saling membantu dan toleransi atas perbedaan. 5. Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
Pemerintah juga melakukan upaya untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi kita, antara lain satu pendirian BLK atau Balai Latihan Kerja untuk memberikan pelatihan khusus pada masyarakat. Dua, bekerja sama dengan pihak swasta dan Depnaker untuk membuka lowongan pekerjaan. Tiga, memberikan bantuan langsung tunai kepada rakyat. Empat, mengadakan program Praskin. Lima, imunisasi gratis. Enam, program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 7. Mengadakan fogging. 8. Membuat berbagai fasilitas umum.